Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita bertemu kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Kali ini kita akan membahas bagaimana perbuatan kita menunjukkan kepada siapa kita beriman. Sering sekali mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah perbuatan kita mengaku juga bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, mari Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe channel CPS Television, saya mengundang Bapak Ibu untuk mensubscribe channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam kehidupan kekristenan, tidak sedikit banyak orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Tetapi apakah benar hidupnya sehari-hari, perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Banyak sekali di antara kita cukup puas merasa sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu bagaimana dengan perbuatannya? Adakah dia meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus? Atau justru sebaliknya, perbuatannya menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih mengikuti cara hidup dari dunia ini? Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini, perbuatan seperti ini mencerminkan atau menunjukkan seakan-akan Tuhan kita Yesus Kristus sedang berlomba-lomba dengan agama-agama lain di dalam mencari jiwa-jiwa. Sering sekali ini jadinya menggambarkan bahwa Tuhan Yesus ini sedang berebutan atau berkompetisi dengan agama lain. Apakah benar seperti itu? Karena tidak sedikit banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam setiap perbuatannya justru sadis, bengis. Lihat, ketika sebuah tempat, sebuah kota, sebuah negara di mana kekristenan menjadi agama mayoritas di sana, justru apa yang mereka lakukan kepada warganya? Kekerasan, mengintimidasi, memperlakukan tidak baik kepada kaum minoritas. Hal seperti ini yang sering sekali terjadi di daerah-daerah yang mayoritas. Jadi dikatakan di sini orang-orang yang mayoritas ini bagaimana dia menekan, menindas kaum yang minoritas. Dan sering sekali merasa bahwa ketika hal itu terjadi bahwa Tuhan turut serta dan ikut campur di dalamnya. Ini sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir bahwa Tuhan ikut di dalam kompetisi ini. Cara-cara yang tidak layak, cara-cara yang tidak pantas mereka lakukan. Mereka merasa begitu mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pergi ke gereja, mereka dibaptis, mereka melayani. Mereka merasa bahwa mereka sudah mendukung apa yang menjadi kompetisinya Tuhan. Mereka merasa bahwa dia sudah ambil bagian di dalam membantu kompetisinya Tuhan. Ketika hal ini dia lakukan, dia merasa dia punya hak untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu hal yang baik menurut dia. Dan dia terima dari Tuhan. Karena dia merasa dia berhak. Dia sudah melakukan hal yang baik. Dan ini masih terjadi sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap-sikap dan perbuatan kita. Kita sering merasa kita berada di pihak Tuhan. Lalu kita merasa kita sedang berapologet. Tetapi di dalam apologet kita menyerang keyakinan orang lain. Di dalam berapologet kita menindas orang lain.
Tidak sedikit kan ketika seseorang merasa dia membela Tuhan, justru dia menjelek-jelekan keyakinan orang lain, dia menjelek-jelekan agama orang lain, dan lebih parahnya, dia menjelek-jelekan sesama orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulut boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi perbuatannya justru dia menindas, dia menyesat-nyesatkan, dia menghina sesamanya yang percaya Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat, kalau ada dua orang yang dari mulutnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang satu, si A lah kita sebut. Dia selalu berusaha merasa bahwa dia sudah membela Tuhan. Dia sudah ambil bagian di dalam kompetisinya Tuhan. Lalu dia menjelek-jelekan si B yang sama-sama juga sebagai orang Kristen. Dia jelek-jelekan, dia hina, dia fitnahkan yang jahat. Dia tetap merasa bahwa dia sudah membela Tuhan dan dia menjelek-jelekan orang Kristen yang lainnya, si B ini. Sedangkan si B, dia yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia diperlakukan hal seperti ini, dia tidak membalas, dia tidak menghina, dia tidak menyerang, tapi dia menerima, ya sudah. Karena dia memiliki prinsip dia tidak boleh menyerang orang lain. Di sini Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melihat, sesungguhnya si A atau si B yang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Sikap dan perbuatannya. Kalau si A tadi sikap dan perbuatannya selalu menyerang orang lain, apakah itu menunjukkan bahwa dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau justru si B yang tidak menyerang orang lain, diserang dia diam saja, ini yang menunjukkan bahwa dia beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti kita akan berkata, si A tidak pantas mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia hanya mengaku dari mulutnya. Sedangkan sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan pengakuannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan yang sebenarnya bukan hanya sebatas dari perkataan yang keluar melalui mulut kita, tetapi pengakuan yang sesungguhnya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seharusnya keluar dan ditunjukkan dari sikap hidup, cara hidup, perilaku, dan perbuatan kita. Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini sudah berlaku seperti itu? Sudah berbuat seperti itu? Adakah kita memiliki pemahaman yang seperti ini? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai justru kita salah. Kita merasa kita sudah membela Tuhan, lalu perbuatan kita sembarangan, sama orang-orang di sekitar kita sembarangan. Apakah kita benar-benar di situ membela Tuhan? Coba lihat, di mana suatu komunitas, taruhlah komunitas Kristen begitu besar di suatu tempat, perlakuannya kepada orang-orang minoritas bagaimana? Lalu dapat dikatakan ya inilah agama mayoritas. Tetapi bagaimana sikapnya? Mari kita yang menyadari, belajar akan kebenaran, janganlah kita berlaku seperti itu. Kalau kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan cukup puas karena kita mengaku dari mulut. Tetapi kita harus terus berjuang bagaimana menunjukkan pengakuan kita itu melalui sikap dan perbuatan kita. Jadi kita harus mengkoreksi diri kita. Bagaimana sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Sudahkah serupa dengan Yesus Kristus Tuhan? Ketika Yesus Kristus disiksa, dianiaya, diludahi, adakah dia membalas? Ketika dia ditinju, adakah dia membalas, meninju kembali? Bahkan ketika dia mati di kayu salib, adakah dia berkata, Bapa, balaskan segala sesuatu kejahatan yang mereka lakukan itu. Timpakan kepada mereka hal-hal yang tidak baik. Tetapi justru Yesus Kristus di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mengaku sebagai orang Kristen, kita dianiaya sama orang lain, kita difitnahkan sama orang lain, lalu kita berkata, Tuhan, aku berdoa dan aku percaya segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam tangan-Mu, dan Engkau yang aku yakini memberikan kuasa itu. Dan kita berdoa mengutuk orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Apakah ini yang diajarkan? Faktanya masih banyak. Gereja-gereja menyerang gereja yang lainnya. Orang percaya yang satu menyerang orang percaya yang lainnya. Pendeta yang satu menyerang pendeta yang lainnya. Aktivis yang satu menyerang aktivis yang lainnya. Dan ini yang terjadi. Kalau hal ini masih terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus meragukan, benarkah kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tingkah laku kita menentukan kepada siapa kita beriman. Kalau sikap kita semena-mena, maka tingkah laku kita, sikap kita itu menunjukkan kepada siapa kita mempercayai sebagai Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya tidak lagi melakukan hal seperti ini. Seharusnya tidak lagi bertindak tidak adil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau begitu sulit ya. Siapa yang bilang jadi orang Kristen itu mudah? Siapa yang bilang ketika kita percaya Yesus Kristus itu membuat hidup kita mudah? Bapak Ibu Saudara, murid mula-mula, kalau dia berani mengutarakan atau mengungkapkan dari mulutnya bahwa dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus siap kehilangan segalanya. Kehilangan kenyamanan dalam hidupnya, kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, bahkan mungkin kehilangan anaknya, harta bendanya. Bahkan juga dia harus menjadi seorang pelarian karena dia harus dikejar-kejar oleh pemerintahan pada saat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin saat ini tidak berlaku seperti itu. Tetapi sadar atau tidak, ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap dikejar, kita tetap diuber-uber, diseret oleh apa? Oleh segala percintaan duniawi ini yang membuat kita akhirnya terseret. Kita merasa ya ini wajar. Tetapi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diperlihatkan di dalam sikap dan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, ayo tunjukkan kalau memang kita mempercayai Dia sebagai Juru Selamat kita yang menebus. Namanya juga Juru Selamat. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang membayar kita lunas dengan apa? Dengan darahnya. Dia yang berhak. Berarti kita sendiri pun tidak berhak atas hidup kita. Tetapi kenapa justru di antara kita saat ini masih merasa bahwa kita berhak atas hidup ini? Ayo Bapak Ibu Saudara, tunjukkan imanmu, imanku melalui apa? Melalui sikap dan perbuatan kita kepada sesama kita. Berbicara sikap dan perbuatan berarti berbicara bagaimana respon kita terhadap orang lain. Baik itu orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, yang seagama atau tidak seagama, yang satu iman atau tidak satu iman. Tetap kita harus menunjukkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau benar-benar Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil. Kita pasti dapat melakukannya. Mau atau tidak kita melakukan hal ini. Kalau kita masih berat hati, sampai kapanpun kita tidak akan bisa. Tetapi di sini kita harus belajar, mengerti, menyadari bahwa kita tidak memiliki hak lagi di dalam kehidupan kita. Karena semuanya telah dibayar lunas oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sekarang kita harus menunjukkan sikap dan perbuatan kita, tindak tanduk kita, menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Baru kita berjuang untuk berkenan
Jangan merasa bahwa kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berkenan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menunjukkan bahwa memang kita layak menerima kasih karunia itu. Jangan cukup puas karena kita menerima kasih karunia itu. Tetapi kita harus berjuang bagaimana menunjukkan kita pantas dan layak menerima kasih karunia yang sudah diberikan itu. Kalau kita tidak menunjukkan melalui perbuatan hidup kita, maka sesungguhnya kita gagal membuktikan bahwa memang kita pantas menerima kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus dapat menunjukkan iman kita melalui sikap dan perbuatan kita. Bukan hanya dari perkataan kita. Dari perkataan kita dapat mengkamuflase senyuman kita, perkataan kita, kata-kata kita, semua dapat dibuat-buat. Tetapi perbuatan kita harus dapat menjaganya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Selagi kita masih ada kesempatan, masih bernafas, maka kita masih memiliki kesempatan untuk dapat menunjukkannya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum mensubscribe, silakan tekan tombol subscribe di channel ini. Apabila Bapak Ibu diberkati, silakan share video ini kepada saudara-saudara kita. Share di seluruh media sosial kita. Supaya kita juga mengambil alih, membantu, memberkati banyak orang supaya mereka berubah. Bahwa kita harus menunjukkan pengakuan iman kita melalui sikap dan perbuatan kita di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, nantikan kita bertemu kembali di dalam episode-episode selanjutnya supaya kita terus belajar dan bertumbuh, mentransformasi hidup kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.